Saudara, kalau saudara ke Indonesia, saudara akan dapat lihat satu pemandangan yang unik ni. Nampak? Ada gereja, ada masjid. Ada masjid. Selalunya memang masjid dan gereja tu akan berdiri berdampingan. Bagi saya, pemandangan ni dia mencerminkan keharmonian dalam kalangan rakyat Indonesia. Dan sebab itu, pada lambang Garuda mereka ada tulis, inilah momen ketika para santri menyalami dan mencium tangan seorang suster Katolik yang pada saat itu sempat melintas. Ini menunjukkan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Tindakan spontan ini baru-baru ini terekam di dalam sebuah video yang membuat netizen menjadi sangat adem. Yang mana pada saat itu ada momen santriwati muslim yang menyalami dan mencium tangan suster Katolik yang sedang melintas. Ini menunjukkan sebuah adab dan hormat yang tulus banget, kayak guru atau orang tua sendiri. Video ini viral ngasih tunjuk bagaimana indahnya toleransi dan saling hormat antar umat beragama di Indonesia. Susternya juga balas senyum ramah, bikin suasana makin adem. Ini membuat kita jadi lebih dekat di tengah isu yang kadang bikin kita makin pecah. Video ini jadi pengingat kita bahwa kerukunan dan kebersamaan itu masih hidup di Indonesia, apalagi di lingkungan pesantren. Ini bukti nyata toleransi dan contoh positif yang patut dibanggakan. Teman-teman lihat, di sini ada gereja Kristen. Sejak lama masjid ini berdiri maupun gereja ini berdiri, tidak pernah ada cerita antara kami saling berselisih karena kepercayaan. Setiap hari Jumat teman-teman kami di masjid selalu sholat-sholawat. Begitu juga hari Minggu kami di gereja saling mendaraskan puji-pujian dalam ibadat. Tapi tidak pernah satu kali pun kami bertentangan karena hal ini. Karena kami percaya puncak dari ajaran agama dimanapun itu kasih dan toleransi. Bukan radikalisme yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jangan hanya tinggal di kota besar, tapi toleransinya kecil. Belajar dari kami tinggal di daerah kecil, tapi toleransi kami besar. Salam toleransi, Tuhan memberkati. Sini masjid, yang belakang ni pula, nampak tak? Itu gereja. Ya, sebelah menyebelah. Samalah macam di Malaysia juga kan. Ini menunjukkan keharmonian dan pengiktirafan terhadap semua penganut agama dalam negara Indonesia lah. Sebelah ni Masjid Istiqlal. Dan yang ini pula adalah Gereja Katedral Jakarta. Dua-dua rumah ibadat antara tempat pelancongan lah. Kalau korang datang ke sini pun dia merupakan antara tempat pelancongan. Ya. Kalau korang datang ke sini, bolehlah lawat kedua-duanya sekali. Okey kan? Share, repost video ni biar semua orang tahu tempat ni dan jemput follow sekali ya. Ada yang dah pernah datang ke masjid dan gereja ni? Itulah kuil Hindu terbesar di Asia Tenggara tau. Tapi terletak di negara umat Islam terbanyak dunia, Indonesia. Besar kan? Kuil ni dikenali sebagai Jakarta Murugan Temple. Baru siap tahun ni tau. Baru sangat. Memang agak besar ya kuil ni sampai saya kena datang ke sini untuk ambil gambar, untuk buat video saja. Untuk pengetahuan korang, Hindu agama ketiga terbesar di Indonesia. Hanya sekitar 1.68% saja. Dan mereka ini majoriti di Bali, korang pun tahu kan. Tapi di Jakarta ni umat Hindu dalam 0.18% saja. Betul kan saya kalau silap? Menariknya kuil ni dalam dia ada dewan, tempat masyarakat nak beraktiviti, muzium pun ada. Ya. Terbaik tahu umat Islam Indonesia yang sentiasa bertolak ansur dan tidak mendiskriminasi kaum minoriti dan agama, kerana inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Geng, share, repost video ni biar semua orang tahu perkara ni dan jemput follow sekali ya. Apa lagi fakta menarik pasal kuil ni? Tuliskan dalam ruangan komen. saudara, kalau saudara ke Indonesia, saudara akan dapat lihat satu pemandangan yang unik ni. Nampak? Ada gereja, ada masjid. Ada masjid. Selalunya memang masjid dan gereja tu akan berdiri berdampingan. Bagi saya, pemandangan ni dia mencerminkan keharmonian dalam kalangan rakyat Indonesia. Dan sebab itu, pada lambang Garuda mereka ada tulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeza-beza, tapi tetap satu juga. Berbeza agama bukan menjadi penghalang untuk mereka hidup bersama. Biar berbeza, tapi hidup tetap bersama. Tetap seperti si ikat bagi sirih, selubang bagi tebu, serumpun bagi serai. Dan pembinaan ni kan, sebenarnya bukan kebetulan. Bukan kebetulan ada gereja, bukan kebetulan ada masjid dan itu. Bukan. Ini memang sebahagian dari rancangan, memang sebahagian dari jati diri bangsa Indonesia. Kerana bagi mereka, tak menjadi masalah pun. Lagipun, kita ni sebagai manusia, sepatutnya lagi tinggi nilai keimanan, dia akan lagi mendekatkan, bukan menjauhkan. Oleh itu, selagi mana tidak menderhaka kepada agama, kita kenalah raikan setiap perbezaan yang ada kerana kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita di Indonesia, carikan negara beragama sebebas Indonesia. Carikan saya, Pak. Coba Bapak berkiblat ke Timur Tengah, anggaplah Saudi. Bapak pikir gampang ceramah di Saudi? Enggak, Pak. Kalau enggak direkomendasi kerajaan, enggak bakal, Pak, biar Bapak ahli agama. Iya, coba.
Carikan negara seperti Indonesia paling gampang bangun masjid. Timur Tengah, oh enggak Pak, biar Bapak punya duit. Enggak bisa. Tetangga kita paling dekat, Malaysia, yang sudah dideklarasi, dia tulis dalam institusi negaranya, konstitusi negaranya, Malaysia adalah negara Islam dengan bermazhab Syafi'i. Tapi apa Bapak gampang bikin masjid di Malaysia? Enggak Pak, biar Bapak juragan kalau enggak dapat izin kerajaan enggak bisa. Di Indonesia Bapak punya duit, tunjuk jadi. Urusan surat di belakang. Ayo. Carikan saya negara di Indonesia yang gampang bikin pesantren, sekolah agama. Oke, kiblat kita Timur Tengah, Saudi. Bapak pikir gampang bikin pesantren di Saudi, Pak? Bertentangan saja mazhabnya mereka, ditangkapi ulamanya. Indonesia, ada Bapak punya duit rumah sedikit, kumpul anak sekolah, anak-anak pesantren, anak-anak penghafal Quran 20 orang, jadi lagi pesantren hafal Quran, belakang suratnya. Begitulah pengakuan jujur warga Malaysia yang pernah datang ke Indonesia. Toleransi agama di Indonesia memang sangat kuat dan susah didapati di negara lain. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana katanya orang Malaysia kagum dengan toleransi agama di Indonesia. Itu benar, kita lihat bagaimana di Jakarta, Masjid Istiqlal bersama dengan Katedral Church yang bersebelah atau bertentangan gitu kan, yang berdekatan. Dan katanya kalau Ustadz tadi jadi bilang, Indonesia itu adalah negara toleransi yang paling hebat kalau di dunia ini, kalau lihat kepelbagaiannya itu dan toleransinya. Dan iya, kalau kita lihat semakin tinggi iman itu, kita semakin mendekatkan dan bukan semakin menjauh. Itu setuju. Dan kita lihat toleransi agama ini sangat terkesan kalau di Indonesia. Kita melihat mereka itu walaupun beda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu yang mengikat mereka dengan sangat baik pastinya. Dan kalau di Malaysia ada juga yang mengatakan, tadi dengar statement mengatakan kalau orang mau pindah agama, bangsanya itu gimana ya, tanpa menghilangkan bangsanya, kalau dikatakan kalau di Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia, kalau misalnya orang Kristen pindah agama Islam, ataupun orang bangsanya itu bangsa Cina misalnya, bangsa India misalnya, bangsa itu tidak akan berubah. Bangsa itu tetap bangsanya, identitasnya itu. Yang berubah cuman pegangan imannya, pegangan agamanya itu. Tapi bangsa tidak akan berubah. Itu suku yang dibawa sampai ke akhirnya gitu kan. Kalau Melayu ya bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina gitu kan. Bangsa itu tidak akan berubah. Yang berubah cuma pegangannya, itu aja. Yang iya pasti ada pro dan kontranya, pasti. Dan kalau di Malaysia tidak diizinkan berkahwin kalau dengan Muslim, berkahwin dengan beda agama, tidak. Kalau di Malaysia itu tidak boleh. Itulah perbedaan sedikit antara Malaysia dengan Indonesia. Pasti ada sedikit pro dan cons-nya juga. Kalau menurut teman-teman Aska gimana? Kalau ketoleransi di Indonesia itu, ya ada juga isu-isu yang As dengar tentang toleransi ini sehingga menyebabkan kawin beda agama gitu. Ada beberapa isu. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana? Yang orang Indonesia itu pasti lebih tahu kan, bagi penjelasan yang lebih jelas untuk As lebih paham, yang lain juga bisa paham kayak gimana indahnya toleransi itu. Adakah akan ada masalah-masalahnya atau kayak gimana lah gitu kan? Terangkan supaya As itu lebih paham. Nah, kalau As sendiri sangat menghormati Indonesia, toleransinya itu bagus banget, dan ada sesuatu yang seperti ada baik dan buruknya juga gitu, yang ada pro and cons-nya. Apapun kita sebagai Muslim, insya Allah harus berpegang pada tali Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Apapun titik komen supaya juga bisa tahu keadaan sebenarnya. Oke? Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Semoga yang baik-baik aja untuk kita, menjadi insan yang lebih baik di kedepannya insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.